Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Saudara-saudara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita beribadah kepada Tuhan dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Mari kita mulai ibadah kita dengan memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 565 ayat 1 dan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Supaya hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepadamu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan kami. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis dalam kitab Galatia pasal yang kelima
ayat 25 dan ayat 26 demikian bunyinya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Marilah kita memohon kekuatan kepada Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Dan kemurahan hati
tertulis pada kitab Keluaran pasal yang ke-16 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyung burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa." Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Warta Jemaat Minggu
ke-9 setelah Trinitatis, Minggu tanggal 1 Agustus 2021. Kami akan membacakan beberapa poin dari Warta Jemaat kita. Bagian pertama, persekutuan atau koinonia. 1. Jadwal pelaksanaan ibadah minggu. Sehubungan dengan masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, wilayah Jawa Bali diperpanjang hingga tanggal 2 Agustus, maka jadwal pelaksanaan ibadah minggu di gereja tanggal 8 Agustus 2021 dilaksanakan sesuai dengan anjuran pemerintah dan akan diberitahukan kemudian melalui sintua wilayah. Yang kedua, anak lahir. Pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021, Tuhan telah menganugerahkan seorang putra di keluarga Bapak Jeffrey Siregar, Ibu Boruguto dari Wake Betania. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Semoga anak tersebut menjadi anak yang baik di tengah keluarga, terlebih di hadapan Tuhan. Yang ketiga, jadwal pertangyangan wilayah dan sermon kategorial. Jadwal pertangyangan wilayah dan sermon kategorial tertera dalam Warta Jemaat. Dimohon kepada seluruh warga jemaat untuk mengikuti pertangyangan wilayah dan sermon kategorial. Bagian kedua, pelayanan kasih atau diakonia. Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 telah meninggal dunia Bapak Olong Simbolon, tutup usia 45 tahun, meninggalkan Ibu Risma Boru Manalu beserta 3 orang anak dari Wake Efrata. Acara pemakaman telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021. Lain-lain, persembahan persepuluhan. Pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021, gereja kita akan melaksanakan penyampaian persepuluhan. Penyampaian persembahan persepuluhan ini dapat disampaikan melalui sintua wilayah atau dapat ditransfer ke rekening kuria. Marilah kita mempersiapkannya di dalam doa dan ungkapan syukur. Yang kedua, persembahan ibadah minggu, sermon kategorial dan pertangyangan wilayah. Diinformasikan kepada seluruh jemaat bahwa masing-masing keluarga dapat menyampaikan persembahan sermon kategorial, persembahan pertangyangan week, persembahan minggu keluarga, dan persembahan persepuluhan melalui situa wilayah masing-masing atau dapat ditransfer ke rekening kuria. Bila sudah ditransfer, dimohon untuk mengkonfirmasi kepada bendahara kuria. Laporan keuangan pembangunan tanggal 24 Juli hingga tanggal 30 Juli 2021. Saldo minggu lalu 531.829.887 rupiah. Pemasukan sumbangan pembangunan halaman gereja dan tangga utama sebesar 16 juta rupiah dari keluarga Bapak A. Tambunan, Boru Sirait, Wik Jetun 1 juta, Bapak YRL Tobing, Boru Huta Barat, Wik Hermon 1 juta, Ibu Nyonya Simanungkalin, Boru Huta Barat, Wik Jetun 1 juta, Bapak M. Sagala, Boru Habiahan, Wik Jetun 2.500.000. NN dari wilayah Cikalong 500.000 rupiah. Bapak J. Sitorus Boru Gultom, Wik Nasaret
5 juta. Bapak H. Aritona Boru Sinaga, Wik Efrata 1.500.000. Bapak D. Pardosi Boru Nadabda Betania 500.000. Bapak Sintua B. Naibaho Boru Limbong Wik Hermon 1 juta. Saudara Jordan Naibaho Naposo Bulung Wik Hermon 1 juta. Bapak J. Siregar Boru Manik Wik Hermon 1 juta. Pengeluaran 0. Saldo minggu ini menjadi 547.929.887 rupiah. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Terikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan kesatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran, itulah yang menyertai saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita yang beribadah pada minggu ini, firman Tuhan untuk kita dengarkan sebagai khotbah bagi kita, sebagaimana tertulis di dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 1 hingga dengan ayat 7. Marilah kita bersama-sama memperhatikannya. Demikianlah isinya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan,
satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan terjaga dalam iman dan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian, kita selalu dimampukan oleh Tuhan untuk menjalankan hidup apapun yang sedang kita alami saat ini. Kalau kita harus beribadah dari rumah kita masing-masing dengan model yang sekarang kita jalani, mungkin kita merasa tidak puas hati. Namun satu hal yang harus kita pahami sekarang, di masa sulit ini, marilah kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam minggu ini hendak mengingatkan kita bagaimana kita sebagai orang yang percaya memelihara kesatuan roh yang diikat oleh damai sejahtera. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia. Itulah titik berangkat kita untuk menjalani seluruh kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Rasul Paulus sebagaimana kita dengarkan bersama-sama tadi di dalam ayat 1 dari pasal 4 ini, mengalami di penjara karena Kristus Tuhan. Tetapi penjara tidak membuat dirinya terbelenggu atau terikat sehingga tidak leluasa menyampaikan kabar baik yang menguatkan, yang meneguhkan dan mengingatkan semua orang-orang percaya di Efesus dan kita saat ini dalam bentuk nasihat atau wejangan. Tujuannya apa? Supaya setiap orang percaya, setiap orang Kristen selalu ingat dan terus menyadari kasih karunia, damai sejahtera yang dari Allah yang telah dicurahkannya di dalam Yesus Kristus diberikannya kepada kita. Kita mendapat kasih karunia dan damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sejatinya setiap orang yang disentuh oleh Allah atau yang telah menerima kasih karunia Allah tidak mungkin tidak menjadi lebih baik. Bagi orang yang benar-benar menerima sentuhan Allah di dalam hidupnya, dia pasti hidup menjadi lebih baik. Paulus dan orang-orang Kristen di Efesus dahulu menjadi contoh konkret yang diingatkan kembali kepada kita hari ini. Paulus sangat bersukacita mendengar bagaimana pertumbuhan iman orang-orang Kristen di Efesus dan bagaimana tindakan mereka melayani orang-orang kudus. Ini sesuatu yang membuat Paulus bersukacita dan mendorong Paulus untuk terus mengingat mereka di dalam doanya dan memohon kepada Allah supaya kepada orang-orang Kristen di Efesus saat itu Tuhan mengaruniakan roh hikmat dan juga mengaruniakan mereka mata hati yang selalu diterangi oleh Tuhan supaya mereka benar-benar mengenal siapa Tuhan di dalam hidup mereka, siapa Tuhan yang berkuasa dan penuh kasih, dan siapa mereka yang dikasihi oleh Tuhan. Umat yang dikasihi Yesus Kristus,
dalam bingkai itulah, dalam frame sebagai orang yang mendapat kasih karunia Allah, sebagai orang yang sudah mendapat berkat rohani dari surga. Paulus mendorong orang Kristen di Efesus, dan Paulus mendorong kita sekarang di dalam perjalanan hidup kita untuk memelihara kesatuan roh yang diikat oleh damai sejahtera. Umat yang dikasihi Yesus Kristus, bagaimana kita memelihara kesatuan roh yang diikat oleh damai sejahtera dari Kristus? Paulus mengatakannya. Pertama, boleh kita lihat dalam teks kita ini, dan itu nyata. Paulus memulainya dari dirinya. Walaupun dia di penjara, mengalami penderitaan, tetapi panggilannya, kasih karunia yang ada padanya, anugerah keselamatan hidup kekal yang sudah menjadi miliknya diberikan oleh Allah, itulah yang meraja, itulah yang menguasai hatinya, itulah yang menguatkannya. Lalu dikatakannya kepada kita sekarang, hendaklah hidupmu, hidup yang sudah dipanggil, itu maksudnya hidup yang sudah menerima kasih karunia Allah, hendaklah hidupmu berpadanan dengan panggilanmu. Paulus mau menunjukkan dirinya yang sudah dipanggil menerima kasih karunia Allah di dalam penjara pun, dalam keadaan terkekang, dalam keadaan tidak leluasa, tapi hatinya, jiwanya, rohnya bebas, merdeka. Kenapa bebas dan merdeka sekalipun dia dalam keadaan terbelenggu? Karena dia mengingat, dia menyadari kasih karunia Allah yang dianugerahkan Allah kepadanya. Itulah yang membebaskannya, itulah yang memerdekakannya. Dan tidak ada sesuatu apapun, dari kekuatan apapun yang ada di dunia ini, tekanan apapun yang membuatnya berhenti untuk menyampaikan kabar baik. Tidak ada kekuatan apapun yang dapat menghambat dia menyampaikan kabar keselamatan, mengingatkan kasih karunia Allah, mengingatkan damai sejahtera yang sudah menjadi milik setiap orang yang percaya. Hidup berpadanan dengan panggilan, hidup sesuai dengan kasih karunia Allah. Hidup yang sudah menerima kasih karunia Allah, itu berarti juga hidup yang membawa kita memandang dunia ini menjadi berbeda. Tidak lagi di dalam pola lama, tidak lagi di dalam pola karakter atau kodrat keberdosaan kita, tetapi memandang dunia dalam pola yang baru, yaitu pola kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah. Itu nyata di dalam diri Paulus. Kasih karunia Allah membuatnya melihat dunia di mana dia berada, dunia yang membutuhkan, orang-orang yang membutuhkan keselamatan, kasih karunia. Mungkin dulu Paulus sebelum dia menerima kasih karunia Allah, melihat semua orang dengan ukuran kesejahteraan. Tetapi ketika kasih karunia Allah ada di dalam dirinya, dia melihat semua orang menjadi berbeda, yaitu orang-orang yang membutuhkan kasih karunia dan damai sejahtera. Dia melihat orang pada akhirnya hanya dua, percaya dan tidak percaya, menerima anugerah Allah dan tidak menerima anugerah Allah. Inilah yang membuatnya merdeka. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus,
Yang kedua, kita lihat dalam teks kita ini, sebagai orang yang menerima kasih karunia dan damai sejahtera, sebagai orang yang sudah menerima berkat rohani, segala berkat rohani dari sorga, itu dikatakan Paulus di dalam pasal 1 ayat 3. Sebagai orang-orang yang menerima itu, sebagai orang-orang yang hidupnya berpadanan dengan panggilan, bagaimana firman Tuhan bekerja di dalam hati kita, di dalam keseharian hidup kita, itu ditunjukkan dengan apa yang dikatakan oleh Paulus. Hendaklah kamu semua, kita semua orang-orang yang percaya, kita semua orang-orang Kristen, selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, dan tunjukkan kasih-Mu dalam hal saling membantu. Orang yang menerima kasih karunia Allah, yang menerima damai sejahtera dari Allah, hendaklah di dalam hidup kita sehari-hari menunjukkan pola kerendahan hati. Seperti Kristus yang rendah hati. Walaupun dalam rupa Allah, walaupun dia maha kaya, walaupun dia maha tinggi, walaupun dia maha kuasa, ia mau turun menjadi hamba dan melayani, bersedia dan taat bahkan sampai mati di kayu salib. Itu artinya apa, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus? Dalam hidup kita sebagai orang yang menerima kasih karunia Allah, bagaimana kita mau hidup di dalam kerendahan hati. Rendah hati itu juga berarti membuat orang lain menjadi nomor 1 dan kita menjadi nomor 2. Apakah kita mau seperti itu? Ketika kita menerima kasih karunia Allah, maka hal itu akan mudah kita lakukan. Bukan aku yang nomor 1, tetapi orang lain nomor 1. Aku menjadi nomor 2. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, memang tantangannya di dalam hidup kita ini, dengan keberadaan kita, dengan segala apa yang ada pada kita, tantangannya kita selalu ingin menjadi nomor 1. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita sebagai orang yang menerima kasih karunia Allah, yang diikat oleh kesatuan roh di dalam damai sejahtera, bagaimana kita mau mengatakan seperti dikatakan oleh Rasul Paulus yang menghunjuk kepada Kristus, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Model dan sikap dari Yesus Kristus untuk keselamatan kita, untuk damai sejahtera yang bisa kita miliki dan dunia ini miliki, dia mau hidup di dalam kerendahan hati. Kasihnya yang besar di dalam kerendahan hati membuat kita beroleh keselamatan dan damai sejahtera. Cinta Tuhan kepada kita membuat dia mau merendahkan hatinya supaya kita beroleh keselamatan. Tidak ada dari diri kita ini sebenarnya yang layak untuk mendapatkan keselamatan itu. Tetapi oleh kasihnya di dalam kerendahan hatinya, dia memberikan keselamatan kepada kita. Hiduplah di dalam kerendahan hati. Maukah kita, Amanginang, semua kita jemaat Tuhan? Selanjutnya di dalam kerendahan hati diikuti dengan hidup di dalam kelemah lembutan. Lemah lembut ini berarti ada kekuatan yang diarahkan kepada tujuan yang baik. Lemah lembut bukan berarti menjadi lemah tanpa kekuatan, bukan. Lemah lembut itu justru kuat. Seperti ketika kita menggendong bayi-bayi yang baru lahir. Dengan penuh kehati-hatian
dengan penuh kelemah lembutan. Kita mempunyai kekuatan yang hebat sebetulnya mengangkat dengan cepat, tetapi kita penuh kelemah lembutan untuk menggendongnya. Bahkan mungkin kalau kita menggendong dalam cukup waktu yang lama, setelah kita melepas bayi yang kita gendong, kita akan merasakan seperti berat atau seperti sakit, seperti ada ketegangan. Itu artinya apa? Ada kekuatan yang kita atur sebaik-baiknya untuk membuat seseorang menjadi nyaman. Seperti Kristus juga, ketika dia harus menghadapi para pembencinya yang menuduhnya tanpa hukum yang benar, membuat tuduhan palsu. Semua tuduhan-tuduhan dijawab Yesus dengan penuh kelemah lembutan. Sebab dia tahu tujuan akhir perjalanannya untuk menyelamatkan kita. Kelemah lembutan, kata Amsal 15 ayat 1, itu meredakan kegeraman. Hidup di dalam penuh kelemah lembutan, tentu sekali-sekali lagi itu karena kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah diberikan kepada kita. Yang ketiga juga disebutkan di sini, sabar. Bagaimana kita bisa menjadi sabar? Kembali lagi berpola kepada Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Sabar itu berarti dia memiliki pengertian dan pengetahuan yang luas, sehingga bisa dengan jelas membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Allah Tuhan kita panjang sabar terhadap kita. Allah sabar berurusan dengan kita orang yang berdosa, kita orang yang bersalah. Allah selalu memberikan kesempatan yang terbuka bagi kita untuk kembali kepadanya. Dia panjang sabar. Dia sabar menunggu kita datang kembali kepadanya. Dia sabar untuk terus membuka pertolongannya kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, di dalam persekutuan kita sebagai orang percaya di tengah-tengah gereja, firman Tuhan mengingatkan kita untuk bersabar, karena kita selalu berurusan dengan orang-orang berdosa loh. Bukan orang-orang suci, tapi orang-orang berdosa. Dengan menyadari orang berdosa, kita juga mengingat diri kita yang berdosa. Ketika kita mengingat diri kita yang berdosa, lalu kita mengingat kasih karunia Allah dan damai sejahtera yang diberikan kepadanya, itulah yang mendorong kita bersabar menghadapi sesama kita yang berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, tunjukkanlah kasih-Mu, kesabaran, kelemah lembutan, kerendahan hati, wujud dari kasih kita terhadap sesama kita, diingatkan oleh firman Tuhan. Dan yang ketiga, dari firman Tuhan mengingatkan kita semua, dalam semua itu bagaimana kita memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu bapa, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, memelihara kesatuan roh itu di dalam ikatan damai sejahtera. Mudahkah kita melakukan itu? Pasti tidak mudah. Ini bukan perkara mudah. Memelihara kesatuan roh di dalam ikatan damai sejahtera bukan sesuatu yang mudah. Itu sulit. Mengapa? Mengingat dunia di mana kita berada, dunia dengan segala keinginannya yang berdosa, mengingat kodrat keberdosaan kita, dan mengingat iblis yang selalu mengintai. Iblis musuh
Allah dan musuh kita, yang ingin merampas damai sejahtera, yang ingin merampas anugerah Allah, yang ingin merampas karunia yang diberikan Allah kepada kita. Ini tantangannya bagi kita. Tidak mudah memelihara kesatuan yang diikat oleh damai sejahtera, terlebih ketika kita sering tergoda dengan harga diri. Dan kemudian apa yang terjadi ketika harga diri yang sangat menonjol? Kita lupa bahwa harga yang cukup mahal diberikan oleh Allah kepada kita melalui darahnya yang kudus. Bukan dengan emas atau perak, tetapi darahnya yang kudus. Tetapi harga diri kita di tengah-tengah persekutuan sering memicu perselisihan, memicu kemarahan, egois diri, bahkan memicu pembenaran diri, juga ketidakpercayaan, memicu roh pemecah, roh kekuasaan, dan berbagai perangkap dosa. Semua itu sangat menantang kita sebenarnya sebagai orang yang menerima kasih karunia Allah. Sebagai orang yang menerima kasih karunia Allah, bagaimana kita berbeda melihat dunia di dalam terang kasih karunia Allah. Dan Allah mau supaya kita membagikan damai sejahtera yang kita miliki itu dimanapun kita berada, di dalam persekutuan apapun, dalam rangka memelihara kesatuan roh. Umat yang dikasihi Yesus Kristus, damai sejahtera Allah inilah yang membawa harapan sejati ke hati kita, ke dalam jiwa kita. Damai sejahtera itulah yang seharusnya kita ingat, karena Allah menghapus dosa kita, Allah mengampuni kita. Damai sejahtera Allah inilah yang juga mengingatkan kita untuk terus berjalan di dalam pengharapan. Damai sejahtera Allah inilah juga mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita di dalam keseluruhan hidup kita. Mungkin saudara-saudara yang mengalami isolasi mandiri, merasa kesepian, kesendirian. Damai sejahtera Allah inilah yang membuat semua kita bisa bersukacita menghadapinya. Damai sejahtera Allah mempersatukan kita. Bahkan ketika kita mungkin tidak mempunyai keluarga, tapi ada keluarga besar Allah, kita masuk dalam keluarga Allah. Semua itu bisa terjadi karena kesatuan roh itu dan diikat oleh damai sejahtera. Satu iman, satu baptisan, satu Tuhan, satu pengharapan, satu Allah Bapa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, penting sekali untuk terus kita ingat. Karena kesatuan roh itu, maka kita selalu digerakkan untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar baik, memberitakan damai sejahtera, memberitakan sukacita kasih karunia Allah kepada semua orang, dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun dan berhadapan dengan siapapun. Biarlah kita tetap mengingat kasih karunia Allah, damai sejahtera dari Allah. Dan itulah yang bisa membuat kita terus memelihara kesatuan roh di dalam damai sejahtera itu. Hanya dengan itu kita dapat memelihara kesatuan roh. Gereja dipersatukan, gereja dipersekutukan dengan berbagai latar belakang. Kita berjumpa orang-orang yang berdosa, tetapi orang-orang berdosa yang sudah mendapat kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah. Inilah yang menguatkan kita untuk terus berjalan memelihara kesatuan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami akan kasih karunia dan damai sejahtera yang Kau berikan kepada kami. Dan oleh karena itulah Tuhan, kami dimampukan untuk tetap memelihara kesatuan roh dengan hidup berpola kepada Engkau,
Tolong kami semuanya Tuhan di dalam segala kelemahan dan ketidakmampuan kami, untuk kami hidup di dalam kerendahan hati, hidup di dalam kesabaran, hidup di dalam kelemah lembutan, menunjukkan kasih untuk terus mau saling membantu satu dengan yang lain. Kami percaya dan berharap damai sejahtera-Mu itu selalu menguasai kami semua, karena Engkau sudah memberikannya kepada kami. Tolong kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau memberitakan damai sejahtera. Bapa yang Maha Pengasih, ke dalam tangan-Mu lah kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan keadaan kami di masa sulit ini. Tuhanlah yang menguatkan kami dengan mengingat kasih karunia dan damai sejahtera yang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita berdoa dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Bapa kami yang di sorga, kuasailah seluruh jemaat Kristen dengan Roh Kudus, agar kehendak-Mu senantiasa dinyatakan di dalam persekutuan kami sesuai dengan firman-Mu. Kuatkanlah iman dari setiap orang percaya, supaya mereka semakin mengerti dan taat kepada firman-Mu. Juga mereka semakin mengenal hidup yang datang daripada-Mu. Berkatilah para murid yang ingin masuk dalam kerajaan-Mu, dan mereka yang akan mengucapkan kesaksian tentang imannya, agar mereka menjadi anggota yang hidup dan taat di dalam jemaat-Mu. Berkati juga firman-Mu yang diberitakan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau yang ada di sekitar kami, agar kerajaan-Mu semakin berkembang dan menaklukkan kerajaan iblis. Berkatilah pemerintah dan seluruh aparat yang memerintah kami. Anugerahi mereka kebijaksanaan yang daripada-Mu, agar mereka dapat menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah jemaat-Mu dengan segala pekerjaannya yang baik. Berkati para orang tua, pemuda dan pemudi serta anak-anak yang belajar firman-Mu.
Berkati segala apa yang kami kerjakan dan jauhkan kami dari segala yang menyesatkan kehidupan kami. Curahkanlah hujan dan matahari pada waktunya. Kasihani dan sertailah kami pada saat-saat ketakutan akan pengaruh dan akibat wabah penyakit sekarang ini. Janganlah murka-Mu menimpa kehidupan kami. Kasihanilah para orang tua tunggal, yatim piatu. Tolonglah mereka yang miskin, mereka yang sakit, dan mereka yang sengsara karena penderitaan yang pahit. Engkaulah Tuhan Allah Bapa dan pelindung mereka, karena Engkaulah pohon kehidupan manusia. Oleh sebab itu jangan biarkan kami disesatkan oleh kuasa iblis, melainkan kuatkan kami melawan pikiran kami yang jahat, supaya kami layak masuk di dalam kerajaan-Mu. Kabulkanlah doa kami ini ya Allah, dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang dipermuliakan bersama-Mu dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.